Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan kali ini kita akan membahas hal yang super menarik di manga One Piece chapter 1069, dimana tentunya hal yang paling menarik pertama pada chapter kali ini itu adalah covernya. Ya, cover story Germa Double Six, yang dimana ya seperti yang kita ketahui bersama di edisi pada chapter kali ini, cover Germa Double Six menghadirkan sosok Duffel yang merupakan semacam investor dalam organisasi match dahulu. Tetapi pertama-tama Mimin punya suatu pertanyaan untuk kalian semua di sini. Apakah kalian benar-benar menyangka kalau sosok yang satu ini yaitu Duffel menjadi bagian yang cukup penting di alur match kali ini? Dan selain itu juga, kenapa harus Duffel dan kenapa nggak yang lainnya? Karakter yang cuma hadir di World Cake bisa-bisanya menjadi hal yang cukup penting di sini. Dan jika kalian juga bertanya-tanya seperti itu, kenapa harus Duffel? Di sini Mimin akan mengatakan kalau kenapa Duffel, karena di World Cake Island orang yang mencoba membuka peti Tamate Bako itu adalah Duffel. Nah, di sini dia menariknya. Dan apakah kalian sadar akan hubungan di antaranya? Karena menurut Mimin ya, ini semua terhubung. Kenapa Duffel menjadi investor suatu penelitian, dan kenapa Duffel adalah orang yang mencoba membuka peti Tamate Bako. Tetapi di sini sebelum kita menjawab semua itu, terlebih dahulu kita menduga motif daripada seorang Duffel. Yang mana ya semua ini mungkin saja berawal daripada Duffel itu sendiri, yang merupakan seseorang yang serakah dan memiliki hasrat tertentu. Ya, Duffel adalah seseorang yang sangat serakah dan terkenal di dunia bawah sebagai seorang kaisar di sana. Dan Duffel julukannya adalah Raja Hiu Pinjaman yang juga dikenal sebagai Dewa Keberuntungan. Dan daripada artikel yang Mimin baca soal Duffel di wiki One Piece fandom, ada kemungkinan yang sangat besar nih karakter terinspirasi daripada tokoh bernama Sheldon Adelson. Dimana sekedar info, Sheldon Adelson adalah seseorang pengusaha Amerika, donatur, investor, donor politik, dan juga orang yang dermawan menurut artikel daripada Wikipedia. Dan ketika Mimin membacanya daripada hal tentang Sheldon Adelson, mungkin memang benar referensi daripada Duffel emanglah sosok yang satu ini. Karena keduanya sama-sama pengusaha, investor, donatur, dan lain sebagainya, yang mana tentunya membuat keduanya cukup mirip. Dan ada satu hal poin yang menguatkan kalau keduanya cukup menarik dikatakan sebagai referensi. Dimana dalam karir bisnis Sheldon Adelson dijelaskan di Wikipedia kalau sosok tersebut banyak menangani beberapa kasino besar di Las Vegas, bahkan sampai di Singapura yang terkenal itu. Tetapi di luar daripada bisnis-bisnis seperti itu, ada banyak aktivitas yang mencolok yang dilakukan oleh Sheldon Adelson, dimana salah satunya adalah menyuarakan legalisasi obat-obatan terlarang. Yang mana menurut Sheldon Adelson, obat-obatan terlarang seperti drugs itu adalah suatu gateway drugs atau obat gerbang. Yang mana apa itu gateway drug? Menurut Google dan beberapa artikel yang Mimin baca ya, itu semacam obat yang membuat orang kecanduan ketika mengkonsumsinya. Dan menurut Wikipedia, itu juga menjadi suatu slogan komprehensif untuk efek yang sering diamati bahwa penggunaan zat psikoaktif digabungkan dengan peningkatan kemungkinan penggunaan zat lebih lanjut. Dimana pada intinya mungkin ini bermaksud menjelaskan suatu zat. Dan aktivitas seperti itu diketahui bahwasannya kalau itu merupakan suatu hasrat pribadi daripada seorang Sheldon Adelson. Nah, bagaimana jika sosok Duffel yang mirip dengan sosok tersebut juga memiliki hasrat pribadi dalam dunia obat-obatan dan juga zat-zat lebih lanjut? Dan jika benar sosok Duffel seperti itu, bisa dijelaskan motif Duffel menjadi investor daripada organisasi match. Ya, bukannya akan sangat masuk akal kenapa seorang Duffel mendanai match yang melakukan suatu penelitian. Dan super akan sangat masuk akal juga kenapa seseorang Duffel menginginkan Tamate Bako. Ya, pada waktu itu di World Cake Island, pada saat tamu istimewa para broker di dunia bawah memberikan hadiah pesta pernikahan kepada Big Mom, di saat kemudiannya kita tahu ya Big Mom memamerkan Tamate Bako kepada mereka itu, dan juga akan membukanya sekaligus mengungkap isi daripada Tamate Bako tersebut. Dan para broker di sana sangat tertarik dengan itu. Tetapi dari semua yang ada di sana yaitu para broker, hanya Duffel yang paling ngebet ingin memilikinya. Dan itu ditunjukkan
menunjukkannya pada saat kericuan yang terjadi di pestanya Big Mom, di mana ya di selang-selang kesempatan itu si Duvel itu berusaha mencuri secara diam-diam Tama Tebako, seolah-olah seorang Duvel benar-benar tahu isi daripada kotak tersebut. Dan dipikir-pikir lagi juga ya, apa yang membuat seorang raja pinjam uang tertarik dengan kotak itu? Kalau bukan itu berkaitan tentang hasad pribadinya tentang suatu zat sama seperti sosok Sheldon. Dan kebetulan atau tidaknya kita tahu ya, sebelum diganti bom oleh bawahannya Neptune, secara dasarnya Tama Tebako berisi suatu zat bernama energi steroid. Dan kebetulan atau emang seperti itu alurnya, energi steroid benar-benar berkaitan dengan yang namanya suatu gateway drugs yang merupakan keyakinan seorang Sheldon yang berpotensi menjadi referensi daripada karakter bernama Duvel ini. Jadi pada intinya atau kesimpulannya adalah, jika benar karakter Duvel referensinya adalah Sheldon Alderson, maka seseorang Duvel punya hasad pribadi tentang dunia obat-obatan dan juga zat-zat tertentu, yang mana itu akan sangat masuk akal untuk memenuhi suatu hasrat pribadinya. Duvel sampai rela menjadi suatu investor, anggota atau organisasi daripada Meds yang sedang melakukan suatu penelitian. Dan kemudiannya akan sangat masuk akal pula seorang Duvel menginginkan Tama Tebako yang seharusnya berisikan energi steroid yang sangat berhubungan dengan zat-zat terkait gateway drugs, di mana saking relanya memenuhi suatu hasratnya itu, seorang Duvel sampai tak peduli ingin mencurinya daripada Big Mom yang seorang Yonko pada waktu itu. Nah, maka daripada itu, ini semua terhubung menurut Mimin kalau kenapa Duvel lah yang menjadi seorang investor di sini. Dan jika teori kita ini benar ya, ada kemungkinannya cover story Jerma berikutnya akan membahas energi steroid. Sebagai apa? Sebagai alternatif daripada yang namanya buah iblis. Karena kita tahu ya, daripada insiden yang terjadi pada Hody Jones, mereka semua memakan energi steroid karena ingin mendapatkan suatu kekuatan yang lebih. Dimana dilansir daripada chapter 1069, seharusnya itu sama konsep dasarnya dengan teorinya Vegapunk, kalau kenapa adanya buah iblis bermula karena pikiran seseorang yang menginginkan hal yang di luar kemampuan daripada tubuhnya itu. Seperti, bukankah aku sangat keren jika menjadi kuat? Jadi bisa dikatakan juga energi steroid sebagai alternatif daripada suatu buah iblis, dimana energi steroid bisa dikatakan juga sebagai energi yang mewujudkan keinginan seseorang dalam mencapai suatu kekuatan. Dan jika berbicara tentang itu, tentunya ini akan ada kaitan nantinya dengan nikah. Apalagi jika dibandingkan wujudnya itu terlihat mirip, bukan? Yang mana bicara soal itu juga tentunya kita sudah membahas dari video sebelumnya. Dan ya, mari kita tunggu apakah skenarionya akan muncul atau tidak sama sekali. Sementara itu, bagaimana menurut kalian? Dan sekian video kita kali ini, dan sampai ketemu lagi di hal menarik lainnya pada chapter 1069 ini.